Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat fun reading atau pick a deck reading, pilih-pilih deck kartu. Tapi dengan tema, apakah dia sungguh mencintaiku atau ada maunya atau ada niat tertentu saja. Oke, ini diperuntukkan bagi kalian yang sedang di PDKT-in oleh seseorang atau kalian yang sudah berhubungan, berpacaran, tapi mungkin sifat, tingkah, atau kelakuan dari pacar kalian tiba-tiba berubah sehingga membuat kalian ragu apakah dia benar-benar mencintaiku atau tidak, atau hanya sekedar ada maunya saja, oke? Nah, kita bahas di sini dengan pilih-pilih kartu deck. Seperti biasa, pilihnya dari kiri ke kanan. Kiri deck pertama dengan simbol lotus biru, kanan atau yang tengah dengan deck simbol lotus kuning, kanan, maaf ya tadi tengah, eh, kanan dengan simbol lotus hijau. Oke, silakan didilingkan wajah orang yang kalian tuju. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu resonate bagi semua orang. Jika resonate berarti energi kalian ketarik. Jika tidak resonate, berarti readingan ini bukan untuk kalian. Oke, bisa jadi vice versa untuk orang yang kalian cintai atau untuk saudara kalian, kerabat kalian, sahabat-sahabat dekat kalian. Oke, silakan dipilih menggunakan intuisi kalian. Bila perlu, kalian pause videonya untuk memastikan deck mana yang ingin kalian tuju. Oke? Dan sementara itu saya akan memulai dari deck kelompok pertama dengan simbol lotus biru. Oke, viewers. Sekarang ini deck kelompok pertama dengan simbol lotus biru. Oke, kita sekarang tarik dulu energi temanya. Dear Universe, God, Tuhan, mohon beritahu kami yang memilih deck kelompok pertama dengan simbol lotus biru. Apakah dia benar-benar mencintaiku, sungguh mencintaiku dengan tulus, atau ada niat tertentu untuk deck kelompok pertama. Saya tarik satu kartu energi sebagai tema. Oke, engagement. Your love, your love life is ascending to a higher level of commitment. Oke, di sini dikatakan ya, mungkin sebagian dari kalian yang memilih deck kelompok pertama ini sudah menjalani hubungan atau sudah berpacaran, dan ini dikatakan mungkin kalian berencana untuk menikah. Atau kalau tidak, maka pasangan kalian atau kalian, bisa jadi vice versa, kebolak-balik, memiliki niat untuk menaikkan level hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius. Jenjang pernikahan, berkeluarga, berumah tangga, atau sebagainya. Tapi kita lihat dulu apa kartu Lenormand-nya. Oke, kali ini saya menggunakan kartu Lenormand supaya nuansanya sedikit berbeda. Oke, Dear Universe, God, Tuhan mohon beritahu kami yang memilih deck kelompok pertama dengan simbol lotus biru untuk pasangan mereka. Apakah dia sungguh-sungguh mencintaiku dengan tulus atau ada niat tertentu? Oke, yang tidak baik ya, yang tentunya.
Mohon beri kami penjelasan. Saya akan tarik energinya secara acak. Oke, Coffin. The sun. The man. Ada anchor atau jangkar. Side atau sabit. Oke, saya melihat dan merasakan. Memang di sini ada keputusan bagi pasangan kalian untuk menaikkan jenjang hubungan kalian ke level selanjutnya yang lebih tinggi karena ada Coffin. Mungkin saja kemarin-kemarin dia sempat terluka atau merasa gagal di dalam hubungannya, atau bisa jadi itu adalah kalian sendiri, oke? Di sini dikatakan ada the sun. Kalau niatnya itu sudah bulat, dia sudah bertekad dengan sangat jelas sekali ingin melamar kalian dengan cara meminta restu kepada orang tuanya, terutama orang tua pria, orang tua laki-laki atau ayahnya, atau bisa jadi ini orang tua perempuan juga bisa ya. Dan di mana dia telah membuat keputusan dengan sangat bulat sekali. Keputusan dengan sangat bulat, dengan sangat kuat sekali. Niatnya itu ingin melamar kalian, ingin bertunangan dengan kalian. Berarti kesimpulannya orang ini memang benar-benar tulus kepada kalian. Oke? Sampai dia telah memberitahu pihak keluarganya kalau dia memutuskan dengan keinginan yang sangat bulat dan sangat kuat sekali. Ini ada dua. Untuk memiliki hubungan komitmen ke jenjang pernikahan atau bertunangan dengan kalian. Memutuskan untuk meninggalkan masa lalu. Mungkin saja ini kalian ya, yang dulunya pernah mengalami kegagalan cinta atau apapun sebagainya. Mungkin setelah bertemu dengan orang ini, kalian berniat dengan sangat kuat. Karena orang ini juga ada juga gimana ya, memiliki sebuah kejelasan, kestabilan di dalam perihal niatnya itu untuk serius dengan kalian, sehingga kalian memilih untuk mengakhiri luka-luka di masa lalu kalian, termasuk orang yang kalian tuju juga, di mana kalian ingin masuk ke tahap yang lebih serius, yakni ke jenjang pernikahan. Oke? Kita lihat apa kartu sarannya untuk kalian. Oke, dear God, Tuhan, mohon beritahu kami yang memilih dek kelompok nomor 1 dengan simbol lotus biru, apakah dia benar-benar serius padaku, dan apa yang harus kami lakukan. Oke. Physical touch.
A tender touch can mean so much. Oke, di sini dikatakan dengan sangat jelas juga ya. Untuk dek kelompok yang pertama ini, sudah waktunya kalian memikirkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius, pernikahan. Oke? Ada physical touch yang bisa jadi ini untuk sebuah lamaran ya, sebuah pernikahan. Kalau kartu ini disuruh kalian untuk menerimanya. Oke? Selamat ya yang memilih deck pertama. Karena niat pasangan kalian ini begitu kuat sekali. Begitu kuat sekali. Dan dia telah memutuskan, bukan hanya sekedar memutuskan, tapi dia telah memberitahu keluarganya, memberitahu orang tuanya kalau dia ingin memulai sebuah kehidupan yang baru dengan memasuki pertunangan atau pernikahan dengan kalian. Dan niatnya ini sudah sangat jelas sekali, sudah dipikirkannya dengan sangat matang, sangat kuat sekali. Di mana dia barusan berani membuat keputusan seperti ini. Oke, sekali lagi selamat ya yang memilih dek kelompok pertama. Saya doakan yang terbaik buat kalian. Oke, sekarang kita masuk ke dek kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita masuk ke dek kelompok yang kedua dengan simbol lotus kuning. Oke, bagi kalian yang memilih dek kelompok kedua, dengan pertanyaan, apakah dia benar-benar tulus dan serius mencintaiku? Atau hanya ada niat tertentu? Oke, kita lihat apa kartu temanya. Dear God, Universe, please tell us. To viewers, Upi and choose deck number 2 dengan lotus kuning sebagai simbol. Apakah dia benar-benar tulus mencintaiku atau ada niat tertentu? Oke, saya akan tarik satu kartu energi sebagai tema keseluruhan. Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Oke. Saya melihat ya, bagi kalian yang memilih dek kelompok yang kedua ini, sepertinya kalian masih ada rasa takut dan cemas terhadap orang yang berusaha melakukan PDKT dengan kalian ini. Mungkin sebelumnya kalian pernah dikhianati, diselingkuhin, dikecewain, disakitin, ya. Sehingga kalian sepertinya merasa ragu-ragu, ingin menerimanya atau tidak, oke? Tapi di kartu tema ini dikatakan, clearly decide what you want. Oke, perjelas apa yang kalian inginkan. Oke, so that it comes to you now. Apa yang kalian inginkan sesungguhnya itu bisa datang kepada kalian. Bisa terjadi pada kalian. Apa yang kalian harapkan itu. Mungkin kalian banyak berdoa, tapi setelah banyak berdoa, tahu-taunya kalian malah masih ragu, masih cemas kan? Menghadapi orang yang PDKT dengan kalian ini. Entah dia benar-benar tulus, serius, atau tidak. Oke? Di sini di kartu temanya dikatakan, hilangkan kecemasan kalian, karena apa yang kalian harapkan itu akan datang kepada kalian. Oke? Jadi, perjelas apa yang kalian inginkan, apa yang telah kalian doakan itu. Jangan ragu-ragu, oke?
Kita lihat apa penjelasan dari kartu Lenormand. Dear God, Tuhan, mohon beritahu kami yang memilih dek kelompok yang kedua dengan simbol lotus kuning. Apakah orang yang mereka dilingkan itu benar-benar tulus mencintai mereka? Atau hanya sekedar ada maunya saja? Sekarang saya akan tarik energinya. Buket. Aha. Di sini terlihat jelas ya, dikatakan kalian mungkin ya, beberapa orang, mayoritasnya mungkin kalian sudah ditembak ya, oleh orang yang kalian tuju itu, tapi kalian ragu, oke? Ragu-ragu, cemas, khawatir. Bagaimana? Fish. Oke, mungkin yang menjadi rasa cemas kalian ini adalah segi kemapanan dari orang tersebut. Anchor. Iya, tapi dari orang itu sepertinya menawarkan sesuatu yang mapan, terutama dari segi materi. Oke? Dan buket itu juga bisa perlambang perasaan juga. Oke? Moon. Child. Ya. Dari sini saya bisa melihat dengan sangat jelas. Oke. Orang ini sepertinya menawarkan perasaannya dengan kalian, dan ada kartu anchor di sini. Dikatakan kalau perasaannya itu memang sudah sangat kuat tertancap pada kalian. Ini seperti orang yang memilih dek kelompok pertama juga. Dan orang ini sepertinya memiliki kemapanan, terutama dari hal materi juga ya. Mungkin dia punya pangkat, jabatan, atau kedudukan. Tapi kalian cemas, kalian ragu. Ada kartu The Moon juga. Kalian sepertinya meragukan orang itu serius atau tidak. Padahal kenyataannya orang tersebut serius. Oke? Bahkan ini ada kartu The Child ya. Bagi kalian yang telah menikah dan meragukan pasangan kalian, saran saya lebih baik hilangkan perasaan ragu kalian ini. Karena mungkin saja pasangan kalian ini ingin memiliki anak dengan kalian. Mungkin istri kalian ataupun suami kalian. Oke? Kalau bagi kalian yang masih berpacaran, mungkin saja ini ingin memulai suatu awal mula yang baru. Ingin memulai suatu hidup yang baru. Ingin menikah dengan kalian, atau berumah tangga dengan kalian, memiliki anak untuk di masa kedepannya. Oke, tapi kalian mungkin masih takut, masih ragu. Atau bisa jadi karena kalian melihat finansialnya masih kurang memadai ya, sehingga kalian takut untuk memiliki anak, untuk menikah dengan orang tersebut. Padahal tawaran tersebut sudah benar-benar tulus. Saran saya buat kalian, ini dari saya pribadi ya, di mana ada niat yang tulus, maka di situ juga pasti ada kemauannya. Walaupun dari segi finansialnya terlihat mungkin orang tersebut pas-pasan, tapi selama ada niat dan kemauan yang sangat kuat seperti anchor ini, oke? Yang serius kepada kalian, maka di situ pula dia bisa memperjuangkan apa saja termasuk dalam hal finansial. Oke? Orang ini sepertinya sudah menembak kalian, oke? Sudah menyatakan
perasaannya kepada kalian. Tapi kalian masih ragu-ragu ya. Kalian masih merasa, ini orang sepertinya masih belum jelas di mata kalian, oke? Sehingga membuat kalian merasa takut, khawatir, cemas, entah dia bisa serius enggak untuk kedepannya. Tapi di sini dikatakan dia serius, oke? Bahkan untuk ke jenjang pernikahan, berumah tangga, dan memiliki anak sekalipun, orang ini telah serius, oke? Dan beberapa dari kalian mungkin bertemu dengan orang yang sudah memiliki kemapanan secara finansial, tapi mungkin saja kemapanannya itu karena mungkin di mata kalian orang ini punya duit, sehingga mungkin niatnya yang serius itu diragu-ragukan oleh kalian. Oke? Takutnya dia hanya bermain-main saja, tapi tidak. Oke? Di sini ada anchor. Kalau kartu The Moon ini juga dikatakan, mungkin saja orang tersebut melihat kalian seperti ciri-ciri sosok yang dia harapkan, dia hayalkan, oke? Selama ini pasangan yang telah dia idam-idamkan untuk memiliki sebuah keluarga yang sangat serius untuk kedepannya. Tapi kita lihat apa kata saran dari semesta, oke? Saran dari semesta. Dear God, universe, please let us know your message, your advice, your suggestion. What should they do for viewers who pick and choose that group number 2 with yellow lotus as a symbol? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Nah, the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Oke, di kartu saran ini ya. Salah satu yang menjadi acuan untuk memperkuat keyakinan kalian adalah dilihat apakah kalian benar-benar cinta nggak sama orang ini. Oke? Shift focus back to your love. Oke? Fokus kembali pada cintamu. Kembali pada cinta kalian. Apakah kalian benar-benar mencintainya? Kalau memang kalian benar-benar memiliki perasaan kepada orang yang mendekati kalian atau pasangan kalian, oke? Dikatakan, hilangkan rasa takut, rasa cemas kalian. Disuruh untuk yakin, oke? Karena sesuatu yang nyata itu adalah cinta. Dan ini sudah dibuktikan dari tawaran orang tersebut bagi kalian yang sudah berpasangan maupun yang lagi PDKT, karena orang ini telah menawarkan perasaannya dengan tulus, sesuatu yang sangat mapan sekali baik dalam perasaan maupun dari segi finansial, dari segi materi. Niat dan tujuan orang ini sudah sangat kuat sekali. Disuruh kalian jangan ragukan itu. Jangan cemas. Fokus saja. Kalau kalian cinta, terimalah dia. Hilangkan rasa ragu-ragu kalian ini. Oke? Aman buat kalian untuk mencintai. Selamat ya yang memilih deck kelompok kedua ini. Selamat. Oke, ini kartu yang benar-benar sangat bagus sekali. Dan tidak lupa di sini saya juga turut mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Kita sekarang masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah, viewers, inilah deck kelompok yang terakhir, deck ketiga dengan simbol lotus warna hijau. Oke? Sekarang saya akan tarik satu kartu energi dulu sebagai tema.
Bagi kalian yang memilih dek kelompok yang ketiga. Dear God, Universe, Tuhan, mohon beri kami satu tema bagi viewers yang memilih dek kelompok ketiga dengan lotus hijau sebagai simbol. Apakah dia benar-benar tulus mencintaiku atau hanya ingin bermain-main saja? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Let your friends help you. Ask for your help. Ask for help and accept support from others. Oke. Di sini juga dikatakan kalau kalian masih ragu-ragu juga, oke? Dek kelompok yang ketiga. Sepertinya ya terlihat juga kalau mungkin saja ada sesuatu yang kalian cemaskan, mungkin ada kegagalan di masa lalu juga, atau orang yang mendekati kalian ini masih merasa belum bisa memberikan kejelasan yang pasti untuk kalian. Makanya di sini dikatakan, let your friends help you. Biarkan teman-temanmu membantumu. Oke? Kalian bisa mencari tahu dari teman dan terimalah dukungan dari orang lain untuk membantu kalian dengan cara memberitahu orang yang berusaha mendekati kalian ini serius atau tidak. Kita lihat apa kata kartu penjelasannya. Apakah orang ini benar-benar serius atau menyimpan niat tertentu? Dear God, Universe, Tuhan mohon beri kami penjelasan bagi yang memilih dek kelompok ketiga. Apakah dia benar-benar mencintaiku dengan tulus atau ada niat tertentu? Oke. Saya akan tarik energinya. Man. Pria. Sun. Oh. Star. Wah, matahari dan bintang ya. Harapan yang jelas di sini. Nah, ini dia. Tunggu ya. Ada ship. Kapal. Ada garden. Gini ya. Untuk dek kelompok yang ketiga ini, yang terakhir ini, saya merasakan kalau mayoritas dari kalian ini memiliki hubungan LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh, sehingga membuat kalian ragu apakah orang ini benar-benar serius atau tidak. Orang ini dikatakan dia memiliki suatu kejelasan, visi misi yang jelas untuk kedepannya, di mana ada harapan bintang itu. Dia memiliki harapan yang sangat jelas sekali kepada kalian. Hanya saja di sini ada jarak yang sepertinya memisahkan kalian.
Orang ini sepertinya jauh-jauh datang kepada kalian hanya ingin bertemu dengan kalian saja. Tapi kartu The Garden ini juga menyimbolkan kalau adanya hubungan komitmen yang sah, yang resmi, di mana hubungan resmi kalian ini berdealing dengan seseorang yang jarak jauh ya, jarak jauh sehingga membuat kalian cemas dan khawatir. Kalau ditanya soal orang ini serius atau tidak, ya, orang ini serius. Niat dan tujuannya sangat jelas. Bahkan sepertinya dia menggantungkan harapan kepada kalian. Sebaliknya juga dari kalian menggantungkan harapan kepada mereka. Orang yang kalian dealingkan itu. Hanya saja jarak yang cukup jauh ini membuat kalian ragu apakah hubungan ini bisa dibawa ke jenjang pernikahan, ke jenjang yang lebih serius, pertunangan, atau tidak. Tapi kalau menurut saya, di mana ada niat, maka di situ ada kemauan. Kalau di mana ada kemauan yang kuat, maka di situ pasti ada jalan juga. Oke? Makanya dikatakan sebagai tema ask for, accept support from others. Oke, di sini disarankan untuk kalian kalau masih ragu-ragu, tanya kepada teman-teman pasangan kalian itu, orang yang PDKT dengan kalian itu, dia kan pasti punya kawan, oke? Tanya kepada kawannya, cari informasi yang jelas. Apakah dia serius atau tidak. Ini hanya untuk memastikan. Walaupun dari kartu Lenormand ini sudah dikatakan, kalau ini kebanyakan yang memilih deck nomor 3 ini pasti adalah perempuan ya. Yang mereka dilingkan itu adalah seorang pria. Di mana pria tersebut memiliki niat yang cukup jelas sekali ya, seriusnya ya. Bahkan memiliki harapan. Hanya saja jarak yang membuat kalian ragu ya. Mungkin untuk bertemu dengan kalian di sini The Garden itu akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Selang beberapa waktu barusan bertemu. Siap itu mungkin mereka akan pergi lagi pulang ke kampung halaman mereka dan ingin bertemu, ya mereka datang lagi dari jauh supaya ada pertemuan. Bahkan, entah kenapa saya merasakan orang yang kalian dealingkan ini sepertinya dari sosmed ya, kalian kenalnya. Sehingga kalian berharap bisa bertemu langsung, bertatapan muka dengan orang tersebut. Tapi sebelumnya cari tahu dulu, oke? Cari tahu kepada orang-orang yang kenal dengan dia, orang yang kalian dealingkan itu, seperti apa orangnya, seperti apa perilakunya, sifatnya, karakteristiknya, barusan kalian izinkan untuk adanya pertemuan. Tapi sebagian yang sudah berhubungan, mungkin saja hubungan ini LDR ya, tapi hubungan ini memiliki visi dan misi dan harapan untuk kedepannya. Dan kartu The Garden ini juga menyimbolkan adanya pesta pernikahan, pertunangan. Berarti orang ini benar-benar serius terhadap kalian. Hanya saja jarak yang menjadi masalah di sini. Oke? Kita lihat saran apa untuk kalian yang memilih kelompok nomor 3 ini. Dengar Tuhan mohon beri kami saran, pendapat, nasihat, dan pesan-pesanmu kepada viewers yang memilih deck kelompok nomor 3 dengan simbol lotus hijau. Saya akan tarik satu kartu secara acak untuk dijadikan saran.
be willing to express your love. Express love to receive love. Dikatakan, mungkin selama ini ya, kalian melihat hubungan kalian ini dengan jarak yang sangat jauh sekali, sehingga kalian sulit untuk mengekspresikan cinta kalian. Oke? Karena mungkin saja kalian masih belum tahu dengan jelas bagaimana niat dan perasaan dari orang yang kalian tuju itu. Tapi di sini sudah disarankan. Tanya teman-temannya, tanya teman-teman kalian yang mengenal orang tersebut. Dan ekspresikanlah perasaan kalian. Jangan merasa ragu, oke? Kalau kalian cinta, silakan ekspresikan perasaan cinta kalian. Ya, dari chattingan, dari WA kek, atau dari inbox kek, kalian saling ngobrol juga bisa mengekspresikan perasaan cinta kalian, walaupun hanya melalui kata-kata juga ya. Tapi ya, mesti direalisasikan juga, oke? Karena orang ini telah merealisasikan, menjadikan kenyataan apa yang dia harap dari kalian itu dengan cara bertemu dengan kalian. Walaupun jaraknya sangat jauh, dia akan menempuh perjalanan untuk datang kepada kalian. Dan kalian juga mengharapkannya juga. Oke, di sini ada kartu star bintang, di mana kalian juga mengharapkan untuk bisa bertemu dengan orang tersebut. Tapi dengan adanya kartu be willing to express your love, oke? Kalau bertemu, ya lihat. Kalian merasa bisa mencintainya, silakan kalian ekspresikan perasaan kalian. Jangan kalian pendam-pendam hanya karena ragu, hanya karena melihat orang ini jaraknya sangat jauh saja. Semuanya tidak impossible ya. Semuanya bisa jadi mungkin saja selama ada cinta, oke? Orang ini bisa datang kepada kalian untuk bertemu kalian, atau bisa jadi kalian yang akan datang kepada orang tersebut untuk bertemu dengannya, oke? Saling berdatangan, karena inilah yang menjadi harapan yang sangat jelas sekali. Jadi untuk nomor 3 ini, kalau ditanya dia serius atau tidak, ya dia serius. Hanya saja jarak yang menjadi masalah. Jarak, sehingga pertemuan kalian mungkin jadi terasa agak sedikit sulit ya. Tapi di mana ada cinta, maka di situ pasti ada jalan juga. Kalau menurut saya, termasuk dari kartu oracle ini disarankan, ya, aman buat kalian juga untuk mencintainya. Oke? Jadi, untuk dek kelompok yang ketiga ini, saya harap kalian cukup jelas ya. Ditanya niatnya serius atau tidak? Serius. Hanya saja jarak yang menjadi masalah bagi kalian atau bagi mereka. So, semuanya terserah pada kalian. Jangan lupa untuk mencari tahu terlebih dahulu informasi yang jelas. Kalau kalian masih merasa belum yakin terhadap orang tersebut, cari tahu terlebih dahulu. Tapi kalau di kartu ini sudah dikatakan dengan sangat jelas sekali. Kalau orang ini benar-benar cinta kepada kalian, sampai ingin menempuh perjalanan yang jauh untuk datang kepada kalian hanya untuk bertemu dengan kalian. Oke? Nah, sekarang ketiga D ini telah saya bacakan. Nah, viewers, sekarang saya ingin memberitahukan kepada kalian sedikit informasi kalau untuk masa-masa pandemi ini, saya menutup yang namanya personal reading atau private reading karena energinya sangat terasa tidak bagus dan tidak memungkinkan bagi saya untuk konsultasi private ataupun personal reading. Mohon bisa dimengerti, tapi kalau untuk readingan general,
dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, itu masih saya sanggup ya. Tapi untuk energi yang personal, mungkin harus tunggu dulu masa pandemi ini lewat. Oke? Dan mari kita sama-sama saling mendoakan semoga situasi pandemi ini segera berakhir di negara Indonesia, negara kita yang tercinta ini, termasuk di seluruh dunia, di berbagai belahan negara manapun. Oke? Bagi kalian yang menyukai dan merasa video ini berguna dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, subscribe, dan komen-komen, sharing-sharing di channel saya. Mau sharing-sharing, mau kenalan dengan saya juga boleh. Oke? Karena ada akun IG Instagram saya dan akun Facebook saya telah tertera di kolom deskripsi dan kolom komentar yang paling atas. Oke, silakan DM saya untuk ngobrol juga boleh, tapi saya tidak melakukan personal ataupun private reading ya. Ya, itu saya beritahukan dulu supaya jangan mengecewakan siapapun nantinya, oke? Saya terbuka untuk berkawan dengan siapa saja. Dan sedikit informasi lagi, kalau saya ada membuat grup di Facebook bernama Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia. Silakan kalian ingin bergabung juga boleh. Di sana ada tarot leader lainnya yang berkumpul di sana. Semoga ada masalah apa, kalau saya tidak bisa membantu, setidaknya dari mereka bisa melakukan sesuatu untuk kalian. Oke? Kalau kalian ingin sharing-sharing, silakan join aja di grup itu. Dan akhir kata, saya pamit undur diri dulu. See you soon on the next video. Doa saya yang terbaik buat kalian. Salam cerah penuh kedamaian. Namaste.